Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali mempelajari pelajaran seni budaya, tapi akan lebih bagus kalau sebelum belajar kita membaca doa. Baik, mohon duduk dengan rapi, bersiap, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Siapkan buku LKS kalian dan juga buku tulis kalian. Lalu kita mulai belajar. Let's get it. Oke, dalam materi hari ini kita akan mempelajari tentang teknik olah rasa. Apa itu teknik olah rasa? Di sini saya menuliskan teknik olah rasa itu berarti penghayatan karakter atau tokoh. Maksudnya apa? Jadi dalam menampilkan sebuah penampilan cerita, seorang pemeran utama atau seorang pemeran pendamping dari setiap tokoh-tokoh atau pemain yang tampil itu haruslah bisa menghayati atau memberikan emosi apa yang dimiliki oleh karakter tersebut. Nah, kepekaan rasa dari pemain tersebut dibutuhkan untuk memberikan luapan emosi, untuk memberitahu kepada penonton bahwa dia itu menyampaikan perasaan yang seperti apa, emosi yang seperti apa. Apakah dia bahagia, apakah dia sedih atau kecewa. Nah, dalam menampilkan penghayatan karakter yang baik, dibutuhkan latihan-latihan untuk mendukung kepekaan rasa yang dilakukan saat tampil dalam fragmen atau teater. Nah, latihan-latihan itu adalah yang pertama, ada konsentrasi. Konsentrasi adalah kontrol mental dan fisik di atas panggung. Nah, di sini tujuannya adalah ketika tampil di atas panggung, seorang pemain fragmen atau pemain teater itu tidak akan terganggu dengan adanya suara-suara bising yang ada di sekeliling dia saat dia sedang tampil. Pastinya saat dia menampilkan kelucuan, penonton akan tertawa. Ketika dia menampilkan rasa sedih, penonton akan ikut terbawa suasana untuk menangis. Jadi konsentrasi di sini, mau apapun yang terjadi, dia tetap bisa tertuju pada peran yang sedang dimainkan. Nah, ada korelasi atau hubungan yang dekat antara pikiran dan tubuh. Seorang pemeran harus mengontrol tubuhnya setiap saat menampilkan cerita. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah mengasah kesadaran dan mampu menggunakan tubuhnya dengan efisien. Dengan konsentrasi, pemeran akan dapat mengubah dirinya menjadi orang lain, yaitu tokoh yang dimainkan. Jadi seperti tadi saya bilang, saat menampilkan sebuah cerita, selain dia tidak acuh terhadap suara-suara bising, dia juga benar-benar mampu menampilkan apa yang ingin dia sampaikan. Ketika dia menjadi tokoh antagonis, dia akan terbawa suasana, konsentrasi untuk menjadi jahat. Ketika dia mendapat peran seorang yang baik hati, dia akan terbawa suasana untuk menampilkan seseorang yang lemah lembut dan baik hati. Itulah guna dari pelatihan dari konsentrasi. Selanjutnya ada gestur, sikap dan pose pemeran yang bermakna. Gestur adalah sikap atau pose tubuh pemeran yang mengandung makna. Latihan gestur dapat digunakan untuk mempelajari dan melahirkan bahasa tubuh. Ada juga yang mengatakan bahwa gestur adalah bentuk komunikasi nonverbal atau tidak langsung yang diciptakan oleh bagian-bagian tubuh yang dapat dikombinasikan dengan bahasa verbal. Jadi selain ketika kita gunakan penyampaian emosi melalui mimik wajah, melalui kata-kata, kita juga bisa melakukan penyampaian emosi melalui gerak tubuh atau gestur. Macam-macam gestur yang ada seperti gestur dengan tangan, dengan badan, gestur dengan kepala dan wajah, dan juga gestur dengan kaki. Bahasa tubuh atau gestur dengan tangan adalah bahasa tubuh yang tercipta oleh posisi maupun gerak kedua tangan.
Kalau bahasa tubuh yang tercipta oleh kedua tangan merupakan bahasa tubuh yang paling banyak jenisnya. Jadi seperti gerakan-gerakan yang kita berikan saat tampil. Lalu yang ketiga, pelatihan imajinasi, yaitu proses pembentukan gambaran baru pada pikiran. Jadi imajinasi ini adalah gambaran tersebut tidak pernah dialami sebelumnya. Jadi ketika dia memerankan sebuah tokoh, memerankan sebuah karakter yang tidak pernah dimainkan sebelumnya, otomatis dia akan di pikirannya membuat bayangan, oh ketika aku menjadi orang yang antagonis, aku harus berpikir bahwa aku adalah orang yang jahat di dalam pikirannya untuk memerankan karakter atau tokoh. Nah, hal-hal yang perlu diketahui ketika berlatih imajinasi adalah yang pertama, imajinasi menciptakan hal-hal yang mungkin ada atau mungkin terjadi, sedangkan fantasi membuat hal-hal yang tidak ada, tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Kalau imajinasi dari pikiran kita bisa merealisasikannya ke dalam sebuah gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Sementara kalau fantasi kita hanya bisa memikirkannya saja, tidak bisa direalisasikan karena tidak akan pernah ada di dunia nyata. Yang kedua, imajinasi tidak bisa dipaksa, tetapi harus dibujuk untuk bisa digunakan. Imajinasi tidak akan muncul jika direnungkan tanpa suatu objek yang menarik. Objek berfungsi untuk menstimulasi atau merangsang pikiran, baik hal yang logis maupun yang tidak logis. Dengan berpikir, maka akan terjadi proses imajinasi. Jadi proses imajinasi ini diperlukan sebuah ketulusan, kelembutan rasa kita. Jangan pemaksaan kepada otak yang berujung dengan stres pada otak, sehingga imajinasi kita atau khayalan kita tidak akan berjalan. Lalu, imajinasi tidak akan muncul dengan pikiran yang pasif, tetapi harus dengan pikiran yang aktif. Melatih imajinasi sama dengan memperkerjakan pikiran-pikiran untuk terus berpikir. Jadi, melatih imajinasi ini kita harus dengan aktif memikirkan apa yang berhubungan dengan hal-hal atau karakter yang akan kita mainkan. Tidak diam saja atau tidak hanya duduk dia memikirkan imajinasi tersebut, tapi kita harus melakukan sebuah kegiatan yang akan mendukung atau membantu kita memikirkan imajinasi yang sedang kita usahakan untuk bangun. Nah, untuk materi hari ini cukup ini saja. Untuk soalnya nanti akan saya buat di Google Form. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar ya. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih.